Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang we can do it, we will do it. Jadi ini adalah materi untuk pelajar atau pemula yang belajar bahasa Inggris, dan khusus yang belajar formal di sekolah atau di madrasah. Ini berada pada materi di kelas 8 atau kelas 2 tingkat MTS maupun SMP. Jadi dengan judul di chapternya ini masuk ke chapter kedua, yaitu we can do it, we will do it. Jadi pembahasan tentang we can do it and we will do it ini adalah pembahasan tentang bahwa kita mau dan mampu, bahwa kita mampu dan mau. Can itu mengarah kepada kemampuan kita, sedangkan will itu mengarah kepada kemauan. Can itu mengarah kepada kemampuan, sedangkan will itu mengarah kepada kemauan. Saya bisa bermain gitar, I can play guitar. Tapi saya tidak akan bermain gitar di tengah malam karena mengganggu orang lain tidur. And I will not play the guitar. Kita bisa bermain, artian kita mampu. Mampu, sanggup, dan bisa karena kemampuan. Sedangkan will ini adalah kemauan, mau atau tidaknya melakukan. Misalkan seseorang manusia, santri, atau murid, atau siswa, siswi, disuruh terbang. Itu artinya dia tidak mampu untuk terbang. Maka kemampuan itu yang sedang kita bahas sekarang. Atau dalam bahasa sederhananya kita meminta seorang murid untuk menutup pintu. Bisakah kamu tutup pintu? Nah, kemampuan yang kita maksud adalah dia memiliki tangan, kaki, badan yang sehat, sedang dalam keadaan tangan kosong dengan tidak ada beban yang lain di badannya, sehingga dia mudah bangkit dari tempat duduknya atau dari tempat berdirinya. Dia bergegas menuju ke pintu dan tutup pintu. Itu yang kita maksudkan dengan penggunaan kata can di sini. Artinya dia mampu, memiliki kemampuan untuk menutup pintu itu. Itu yang kita bahas. Dan yang kedua itu will, yaitu akan. Namun pada pembahasan ini kita akan lebih fokus pada penggunaan can dulu. Kita masuk ke tahapan contoh pertama. Ini kita ambil dari buku juga, yaitu buku kelas 8 tingkat MTS dan MA. Sederhana sekali, ini contohnya adalah Benny. Can you write the message in English? I don't think I can, but I will try. Ditanyakan oleh seorang temannya, Benny, can you write the message in English? Ditanya oleh temannya yang mungkin latar belakang bahasanya adalah bahasa sehari-harinya adalah bahasa Indonesia, dan mungkin juga bahasa Inggrisnya belum oke, belum bagus. Kemudian ditanyakan oleh temannya, bisakah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Bisakah kamu menulis surat dalam bahasa Inggris? Ini ditanya karena dia tidak tahu apakah teman atau si Benny ini mampu menulis surat dalam bahasa Inggris atau tidak. Maka ditanya menggunakan kata can you write the message in English? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia nggak perlu ditanya lagi, bisakah kamu menulis surat dalam bahasa Indonesia? Nggak perlu ditanya lagi, udah jelas dia mampu. Nah, makanya ditanya di sini, can you write the message in English? Bisakah kamu menulis surat dalam bahasa Inggris atau pesan dalam bahasa Inggris? Kemudian jawab, I don't think I can. Saya tidak yakin saya bisa, ataupun saya rasa tidak, ataupun saya rasa tidak, saya tidak mampu. Dan jawabannya adalah but, tapi, I will try, tapi saya akan coba. Saya akan coba dalam makna di sini, dia belum tentu mampu. Dia mau apa? Mau mencoba. Mencoba apa? Menulis surat atau menulis pesan yang tadi. Ini penggunaan kata can. Kita masuk ke contoh berikutnya yang lebih sederhana juga, masih di buku yang sama. Ditanya oleh temannya yang begitu hitam manis ya kulitnya, rambutnya begitu berseni, unik, luar biasa. Siti,
I think you can ask me the question in English. Siti, saya rasa kamu mampu atau bisa menanyakan saya pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Inggris. Ini menurut daripada si abang ganteng yang kulit hitam manis ini. Kemudian jawab oleh Siti yang berjilbab biru. I'm not sure. Saya tidak yakin. But I will try. Tapi saya akan coba. I'm not sure. But I will try. Ingat, tadi pernyataannya adalah I think you can ask me. I think you can ask me. I'm not sure, but I will try. Saya tidak yakin, tapi saya akan coba. Ini konteksnya sama. Si pemuda ganteng ini, yang berkulit hitam manis ini, rambut yang begitu memirip orang karya seni tinggi ini, dia rasa bahwa si perempuan berjilbab biru ini mampu untuk berkomunikasi bahasa Inggris. Artinya dia ada bakat, ada kemampuan, ada dasar bahasa Inggris. Jadi dibuatlah pendapat menurut dia, I think, opini dia, you can ask me, I think you can ask me the question in English. Kemudian dijawabnya adalah, I'm not sure, but I will try. Tapi kalau misalkan si perempuan ini memang bahasa sehari-harinya bahasa Indonesia, nggak perlu dia menurut saya kamu bisa menanyakan atau mampu menanyakan pertanyaan-pertanyaan ke saya dalam bahasa Indonesia. Nggak perlu. Karena itu sudah pasti, kita sudah tahu itu. Ya, oke. Terus kita lihat contoh lain. Siti, ini contoh yang lain, orang yang sama. Can you return the book to the library for me, please? Siti, can you return the book to the library for me, please? Can you return the book? Mampukah atau bisakah kamu mengembalikan buku ke perpustakaan untukku? Artinya, mungkin saja si pemuda ini ataupun siswa ini dia tidak mau ataupun tidak sempat ataupun ada kegiatan lain. Kemudian dia minta tolonglah kepada Siti yang mungkin saja dia dalam keadaan kosong, dalam keadaan tidak sibuk, dalam keadaan tidak mengerjakan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian ditanya, mau atau mampukah? Mampukah kamu atau bisakah kamu mengembalikan buku ke library? Bisa dalam artian kemampuannya di sini adalah mungkin dalam keadaan kategori sehat atau dalam kategori enggak sibuk atau dalam kategori mampu membantu dengan waktunya atau hal-hal yang lain. Kemudian dijawabnya certainly, sure, okay, I can, saya bisa, and I will, dan saya akan. Dalam bahasa sederhananya. Namun sederhananya begini, namun dalam bahasa lainnya begini. Oke, saya mampu, artinya saya bisa, saya dapat melaksanakannya, dan saya akan melaksanakannya. Saya bisa melakukannya, dan saya mau melakukannya. Saya mampu melakukannya, dan saya mau melakukannya. I can, mampu, bisa, dapat. I will, akan, atau mau. Jadi disinilah tentang kemampuan, I can, dan kemauan, will. Bisakah kamu menutup pintu untuk saya? Saya dalam keadaan kedinginan dalam kelas. Oke, saya bisa menutupnya sekarang dengan tangan kanan saya. Bisakah kamu matikan lampu? Saya mau tidur. Oke, ini ada 7 tugas yang sudah tertera pada exercise 1. Yang nomor 1, pernyataannya yang berbicara adalah Miss Harum. Yang kedua ada Rani. Yang ketiga ada Adnan. Yang keempat ada Denata.
Yang kelima ada Miss Fauzia. Yang keenam ada Mr. Randy. Dan yang ketujuh adalah Miss Gracia. Jadi masing-masing ini memunculkan statement atau pernyataan-pernyataan dari masing-masing mereka itu. Kita lihat pernyataan pertama. Kata Miss Harum, I am very proud of Siti. Now she can't help me with the housework because she goes to school. She can get up early herself. I'm very proud of Siti. Now she can help me with the housework before she goes to school. She can get up early herself. Ini pernyataan daripada Miss Harum. Apa katanya? Saya sangat bangga. Kepada siapa? Siti. Miss Harum mengatakan bahwa saya sangat bangga kepada Siti. Kenapa dia bangga? Now she can help me. Dia bisa membantuku sekarang. With the housework. Dengan pekerjaan-pekerjaan rumah. Before she goes to school. Sebelum dia berangkat ke sekolah. Menurut Miss Hanum, dan dia merasa bangga sekali bahwa Siti bisa membantunya, dapat membantunya, mampu membantunya, mungkin sudah besar atau sudah sering cepat bangun, ya kan? With the housework, dengan pekerjaan-pekerjaan rumah sebelum dia berangkat ke sekolah. Titik. She can get up early herself. Untuk sekarang ini dia mampu bangun sendiri. Dia mampu bangun dengan cepat. Nah, ini pernyataan daripada Miss Harum bahwa dia menyatakan bangga kepada Siti karena dia bisa atau sempat atau mampu membantunya dengan pekerjaan-pekerjaan rumahnya sebelum dia pergi sekolah. Kenapa dia mampu atau sempat? Karena dia sudah bisa bangun pagi dengan cepat, ya, tanpa harus siram dulu, ya kan, oleh orang tuanya, tanpa harus dipatahkan tempat tidurnya dulu baru terbangun. Inilah dia. Kenapa dia bangga? Bangga karena dia bisa atau sempat membantu orang tuanya. Kenapa sempat bantu? Kalau sebelumnya nggak sempat, untuk sekarang sudah sempat. Kenapa sempat sebelum pergi? Karena cepat bangun. Itu dia. Karena mampu, sempat, dan ini nih yang kita maksudkan, ya. Oke, nah kemudian kita lihat nomor 2. Yuli and Tono can make fried rice and they can fry the egg nicely. They can also serve fried rice beautifully with tomatoes and celery. Bagaimana pernyataannya di sini? Kata si Rani. Si Yuli dan si Tono mampu atau bisa atau dapat membuat nasi goreng. Membuat nasi goreng katanya di sini. And ya, they can fry the egg nicely, dan bahkan mereka bisa menggoreng telur dengan baik, bagus sekali. They can also serve fried rice beautifully with tomatoes and celery. Sampai dengan cara penghidangan mereka tahu. Artinya mereka mampu di sini. Berarti sudah pinter, sudah mampu. Dengan konteks apa? Mungkin saja sudah sering belajar, atau mungkin saja sudah agak besar, atau mungkin saja orangnya sudah semakin gede, atau mungkin saja sudah sering membantu orang tuanya sehingga dia bisa. Ini penggunaan kata can yang sedang kita diskusikan. Begitu juga dengan nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Nah, apapun yang kita jawab tadi itu mengarah ke konteksnya yang ini. Bentar ya. Mengarah konteksnya yang, ini kemari. Yang tadi nomor 1, Miss Harum, maka kita akan menuliskan di sini adalah according to Miss Harum, berdasarkan pernyataan Miss Harum. Pertama, Siti can help her with the housework before she goes to school. Menurut Miss Harum bahwa Siti itu sudah bisa membantunya. Her itu siapa? Her itu adalah Miss Harum. Membantunya apa? Membantu pekerjaan rumah.
Kapan dibantunya? Before goes to school. Sebelum pergi ke sekolah. Yang B, she can get up early herself. Ini berdasarkan pernyataan tadi di sini. Nomor 1, coba perhatikan nomor 1. Ya, nomor 1 di sini begitu. Jadi semua pernyataan ada di pada halaman ini. Nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7 ini kita akan isi ke nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang di sini. Bagaimana cara jawabnya? Nah, ini kita pikirkan. Nomor 2 otomatis perlu lihat lagi yang sebelah sana. Ini dia. Apa? Nomor 2. Begitu juga nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Ya, ini harus kita periksa, harus kita coba dulu. Ya, mana tahu nanti bisa. Kalau memang nggak bisa, nanti kita akan pelajari sama-sama untuk lebih lanjut lagi. Oke ya, itu saja untuk kesempatan ini. Kita akan diskusi secara pelan-pelan, dan sedangkan penggunaan kata will kita akan bahas pada video berikutnya. Thank you very much for tonight. Thank you very much for today. Thank you very much for this time, for this moment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.